Bab 1300. Deani Liu yang putus asa. Kailin lagi bertarung dengan Tuan Yun. Dia telah menyadari kengerian Liam Wang, tetapi hanya mencibir. Dulu sangat amat sombong, sekarang sudah tidak bisa, meminta dirinya untuk menolongnya, mana mungkin. Dan Eric Qin begitu kuat, dia tidak akan mencari masalah ini. Dia memukul sekali dengan Tuan Yun, lalu tiba-tiba mundur. Kamu. Melihat Kailin terbang jauh, hati Liam Wang putus asa, bahkan kesempatan terakhir juga sudah tidak ada. Matilah. Bayangan Eric Qin lewat, tombak petir itu menembus tubuh Liam Wang. Liam Wang menyemburkan banyak darah, berteriak dan jatuh dari tengah udara. Meledak turun ke tanah, seluruh tubuh hancur berkeping-keping oleh guntur tersebut. Eric Qin mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan Liam Wang dan pisau hitam panjang. Dia sengaja tidak membubarkan hukuman petir tersebut, yaitu untuk menggunakan kekuatan pergerakan langit. Sebelumnya Liam Wang bukan melawan dengan dirinya, tetapi lagi bertarung dengan hukuman langit, mana mungkin bisa menang. Liam Wang sudah mati, pemuda ini mengerikan sekali, ayo lari. Semua orang aliansi bayangan, melihat kengerian Liam Wang, melihat pandangan mata Eric Qin mengarah kemari, semuanya panik, satu persatu menyerah pada lawan, melarikan diri kemana-mana. Mereka bergabung aliansi bayangan, menjadi anggota perifer, hanya untuk menerima tugas dan menghasilkan uang. Jika kekuatan mereka sendiri lebih bagus dari pihak lawan masih bisa, tapi begitu mereka lebih lemah, akan segera melarikan diri, tidak memiliki kesadaran untuk mempertaruhkan nyawa. Kailin menggunakan kesempatan bertarung dengan Tuan Yuan tadi, mundur melarikan diri lebih cepat, sudah terbang keluar dari batasan lembah. Eric Qin melirik sebentar, juga berhenti mengejar, dia tidak memiliki banyak permusuhan dengan wanita ini, juga tidak tertarik untuk membuang-buang waktu. Orang yang terluka membuka kembali formasi kura-kura hitam itu lagi, beristirahatlah di sini, yang lain ikut dengan saya. Eric Qin memerintahkan, banyak kultivator terbang kemari. Kemudian ikut Eric Qin melepaskan kendali pada hukuman petir itu yang ada di langit. Segera awan gelap menyebar, semua orang mengikuti Eric Qin, terbang keluar dari lembah. Deani Liu seharusnya masih hidup. Meninggalkan lembah, Eric Qin menyebarkan kerohanian, dan merasakan tempat di ribuan kilometer jauhnya. Ada satu tempat yang penuh dengan hawa pertarungan, dan sedikit menghela nafas lega. Ada sumber energi yang diberi ke Ava Yue, dia dapat dengan mudah membedakannya, itulah tempat keberadaan Deani Liu. Jika pengurus He dan lainnya masih bertempur, itu membuktikan setidaknya Deani Liu belum ditangkap, masih memiliki sisa tenaga untuk berperang. Tetapi sudah beberapa jam berlalu, takutnya Deani Liu sudah tidak akan bertahan lama. Pada saat ini, di dalam sebuah pegunungan, Reiki Deani Liu sangat amat kacau, di dalam penerbangan cepat, keringat manis mengalir, dan sesak nafas. Dia memiliki kultivasi fase distraksi tingkat 6, tetapi melawan dua orang kuat dengan 6 kualitas yang sama, masih sangat sulit. Memang sudah mencapai ujung tambatannya. Wanita brengsek, mau kemana kamu lari? Di belakang Deani Liu, pengurus He dan tetua Cui mengejar terus. Mereka satu kiri satu kanan, menjepit Deani Liu di tengah. Selama Deani Liu berani berhenti gerakan, akan segera diserang dari depan dan belakang. Tapi hati dua orang juga agak memanas. Kekuatan Deani Liu ini tidak termasuk sangat kuat, tetapi ada bau aneh yang sangat menyulitkan. Mereka menggunakan ilmu sihir, selalu mengira sudah mengunci Deani Liu, tetapi begitu dilepaskan, malah selalu sebagian kecil. Ini menunjukkan Deani Liu dapat mengganggu penilaian Reiki mereka. Tapi untungnya, pertempuran jungkat-jungkit berlangsung selama beberapa jam. Reiki Deani Liu menjadi semakin lemah, jelas tidak mungkin mempertahankan keadaan aneh itu sepanjang waktu. Melihat Deani Liu terbang ke tempat gunung tandus, pengurus He tiba-tiba berteriak kencang.
Reiki melonjak, seperti naga besar sedang menari, membuat Deani Liu terpaksa berbalik. Sementara Tetua Cui malah bertahan di sisi lain, matanya sedingin ular beracun, menunggu Deani Liu membuat kesalahan kapan saja. 3 orang berbaris depan belakang, terus terbang. Gawat! Terbang-terbang, ekspresi Deani Liu tiba-tiba berubah, merasa dari puluhan kilometer yang di arah depan, ada satu tempat kekacauan yang di luar angkasa. Jika terus terbang dalam garis lurus seperti ini, pasti akan masuk ke dalam tempat kekacauan tersebut. Di dalam situ penuh dengan ruang ilusi yang hancur, serta kekuatan sumber energi yang sangat kacau, begitu masuk, pasti akan mati. Hehe, akhirnya kamu menyadarinya, tapi sayangnya sudah terlambat. Pengurus He menyadari perubahan Deani Liu, tak tahan mengejeknya dari belakang. Sekarang tahu, kenapa kami tidak membiarkanmu berputar balik, itu hanya untuk memaksamu masuk ke tempat mati ini. Kultivator fase distraksi, kecepatannya sangat cepat. Setelah menghisap beberapa kali, Deani Liu tiba-tiba berhenti langkah, tampak pucat melihat ke arah belakang. Di belakangnya saat ini adalah ruang ilusi yang kekacauan. Pecahan ruang angkat itu seperti pisau-pisau paling tajam, begitu kena benda apapun, semua dapat dipotong dan dihancurkan sepenuhnya. Sekarang lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Tetua Cui dan pengurus He juga berhenti langkah, bertahan di 2 arah lainnya. Tempat yang kacau ini tidak kecil, 2 orang menjaga di 2 posisi, Deani Liu langsung tidak punya jalan keluar. Jika kamu tidak tahu harus bagaimana, menyerah saja, ikut saya pulang menemui Tuan, mungkin kamu masih punya kesempatan untuk hidup, jika kamu bertahan melawan, kalau begitu kamu akan sengsara. Pengurus He mencibir. Meminta saya menyerah, baiklah. Saya menyerah, kamu kemarilah. Deani Liu menarik napas dalam-dalam, perlahan jatuh ke tanah, membuka mulut berbicara. Singkirkan kultivasimu, duduk diam di lantai. Pengurus He mencibir. Permintaan Demon Song adalah hidup atau mati, tapi jika Deani Liu bisa ditangkap hidup-hidup kembali, jelas keluarga Song akan lebih bahagia. Lagi pula Deani Liu menghancurkan keluarga Song masalah besar ini, keluarga Song tidak sabar ingin mengelupas dan kram habis-habisan, tentu saja menyiksanya dengan sendiri lebih bisa melampiaskan kebenciannya. Berhubung apa bisa bertahan hidup, itu bagaimana mungkin? Deani Liu tampaknya telah menyerah, tak sangka benar-benar melakukan apa yang dikatakan pengurus He. Tahu diri juga kamu. Bayangan begitu gerak, pengurus He langsung terbang ke arah Deani Liu, berencana untuk mengendalikannya. Tapi pada saat ini, mata Deani Liu menjadi dingin, tangan giok tiba-tiba melempar keluar sebuah hawa dingin. Uch! Meskipun pengurus He berjaga-jaga, tapi Reiki ini sangat amat cepat, dan masih mengenai pipinya, meninggalkan bekas luka, darah mengalir keluar. Dasar jalang kamu, benar-benar ingin mati. Ekspresi pengurus He mendingin, memukul ke arah kepala Deani Liu. Pada saat ini, Deani Liu menghancurkan sebutir mutiara giok, sekejap sebuah cahaya murni dan lembut, menyebar ke sekelilingnya, berubah menjadi perisai yang kurang lebih ada puluhan kaki besar. Meskipun perisai ini tampak sederhana, tapi sangat amat kuat. Pengurus He memukul dengan tangan, perisai ini hanya bergetar beberapa kali, sehingga menghalangi serangan itu dengan sepenuhnya. Triknya banyak juga. Seharusnya ini permata siluman kerang laut barat kan, dan palingan adalah fase distraksi fase tingkat 9. Tetua Cui mendengus rendah, dan berkata, "Mari kita serang bersama, lihat berapa lama wanita ini bisa bertahan." 2 orang menyerang bersama-sama, meledak layar bercahaya ini dan bergetar tanpa henti. Di dalam cahaya permata, Deani Liu tampak pucat, matanya juga lewat sebuah rasa putus asa. Dalam menghadapi 2 serangan musuh yang kuat, ditambah dengan posisi mereka, dirinya berada di ujung jalan. Dia perlahan-lahan mengeluarkan giok yang selalu pakai di lehernya.
Giok ini murni teksturnya, dalam ada bau seperti ikan yang berenang terus-menerus di dalamnya. Ini adalah benda kesayangan yang bisa menyelamatkan nyawa yang ditinggalkan oleh ayahnya untuknya. Selama menekan giok ini, dirinya pasti akan aman. Tetapi begitu menggunakan benda ini, ayahnya akan segera merasakannya. Itu sama dengan memberitahu ayahnya, memberitahu keluarga besarnya, bagaimanapun juga dirinya tetap tidak bisa menerobos dunia ini dengan sendiri, masih harus mengandalkan kekuatan keluarga, selalu tidak bisa mengandalkan cara hidupnya sendiri. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.